Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Noviani. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai integral tentu. Langsung saja kita simak videonya. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Pernahkah kalian berpikir untuk apa integral tentu dipelajari? Nah, di sini kalian akan menemukan jawabannya. Perhatikan gambar. Di dalam gambar tersebut terdapat bidang di bawah kurva yang saya beri arsir berwarna biru. Bidang tersebut bukan merupakan bidang trapesium ataupun persegi panjang. Maka, untuk menghitung luasnya, kita menggunakan integral tentu. Jadi, salah satu fungsi dari integral tentu adalah untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fx ini. Dengan cara integral A sampai B atau batas bawah A dan batas atas B fx dx. Karena di sini terdapat di sumbu x, maka kita akan mengintegralkan terhadap x. Sama dengan fx. Fx ini adalah hasil dari integral fx tersebut. Dengan batas atas b dan batas bawah a, maka kita substitusikan nilai b, maka menjadi fb dikurangi dan juga nilai a, jadi fa. Sebelum kita lanjut pembahasan integral tak tentu, perlu kalian ingat rumus dasar dari integral tak tentu. Nah, jika terdapat a, kita akan mengintegralkan a terhadap x, maka akan menjadi ax ditambah c. Nah, selanjutnya jika kita akan mengintegralkan x pangkat n terhadap x, maka langkahnya adalah x pangkat n, pangkat itu sendiri ditambah dengan 1 dan per atau dibagi dengan n ditambah 1 ditambah c, dengan syarat n tidak sama dengan negatif 1. Nah, lalu bagaimana jika x negatif 1 atau pangkat negatif 1 diintegralkan terhadap x? Maka hasilnya ln x ditambah c. Pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat integral tentu. Nah, di sini sudah saya rangkum menjadi 5 sifat integral tentu. Bisa kalian simpan dan catat ya. Oke, kita akan membahas sifat yang pertama, yaitu integral a sampai a fx dx sama dengan 0. Artinya, jika batas atas dengan batas bawah bernilai sama, maka hasil integral tersebut akan 0. Mari kita buktikan dengan mengerjakan soal berikut. Integral batas bawah 3 dan batas atas 3, 2x min 1, kita integralkan terhadap x. Sama dengan, kita integral terlebih dahulu 2x min 1. 2x kita integralkan menjadi 2x pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1. Negatif 1 kita integralkan menjadi x dengan batas atas 3 dan batas bawah 3. Sama dengan 2x pangkat 2 per 2 dikurangi x. Masih batas atas 3, batas bawah 3. Ini kita coret menjadi x pangkat 2 negatif x. Masih batas atas 3, batas bawah 3. Kita substitusikan nilai x. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi batas bawah. 3 pangkat 2 dikurangi 3. Maka 9, ini 3 pangkat 2, 9 dikurangi 3, 6 dikurangi 3 pangkat 2, 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 6, 0. Maka terbukti hasil nilai sifat yang pertama akan bernilai 0.
Sifat yang kedua adalah integral batas bawah A, batas atas B, fx dx sama dengan negatif integral batas atas A, batas bawah B, fx dx. Artinya, jika kita ingin membalik batas atas dengan batas bawahnya, A menjadi batas atas dan B menjadi batas B, maka hasil integral tersebut akan bernilai negatif. Mari kita buktikan dengan contoh soal. Di sini sudah saya tuliskan contoh soal integral batas atas 3, batas bawah 1. Nah, di sini kita balik atau kita tukar 1 menjadi batas atas dan 3 menjadi batas bawah. Kita kerjakan yang ini. Menjadi 3, kita integralkan 3x pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 dengan batas atas 3, batas bawah 1. 3x pangkat 3 per 3. Masih batas atas 3, batas bawah 1. Kita substitusikan. Ini bisa kita coret ya. 3 kita coret. Kita substitusikan nilai 3 dan nilai 1. Menjadi 3 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27 dikurangi 1, maka hasilnya 26. Kemudian selanjutnya kita integralkan terlebih dahulu 3x pangkat 3 per 3, batas atas 1, batas bawah 3. Kita coret x pangkat 3, sisanya kita masukkan batas atasnya terlebih dahulu. 1 pangkat 3 dikurangi batas bawah 3 pangkat 3. 1 pangkat 3 hasilnya 1 dikurangi 3 pangkat 3, 27, maka bernilai negatif 26. Nah, terbukti jika kita balik atau kita tukar batas atas dengan batas bawahnya, maka akan bernilai negatif 26. Akan bernilai negatif ya. Sifat yang ketiga adalah integral A sampai B K dikali fx dx sama dengan K dikali integral A sampai B fx dx. Artinya nilai konstanta itu bisa kita maju atau kita kedepankan sebelum integral. Oke, mari kita bahas contoh soalnya. Oke, di sini kita akan mengerjakan contoh soal sifat yang ketiga. Integral 1 sampai 2, 2x pangkat 3 negatif 4x dx. Nah, di sini 2x pangkat 3 dikurangi 4x bisa kita faktorkan atau kita sederhanakan. Integral 1 sampai 2, jadi kita faktorkan menjadi 2 dikali x pangkat 3 dikurangi 2x dx. Nah, setelah itu 2 di sini kita kedepankan menjadi 2 dikali integral 1 sampai 2 x pangkat 3 negatif dikurangi 2 atau dikurangi 2x dx. Nah, selanjutnya kita integralkan x pangkat 3, kita integral menjadi x pangkat 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 negatif 2x, kita integralkan menjadi 2x pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1. Ingat, batas atasnya 2, batas bawahnya 1, sama dengan 2 dikali x pangkat 4 per 4 dikurangi 2x pangkat 2 per 2. Ini bisa kita coret ya, dengan batas atas 2, batas bawah 1. Kemudian kita substitusikan nilai batas atas dan batas bawahnya. 2 pangkat 4 per 4 dikurangi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 ya, karena sisanya x pangkat 2 saja. Nah, kemudian kita kurangi dengan batas bawah. 1
1 pangkat 4 per 4 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 2 pangkat 4 adalah 16 ya. 16 dibagi 4 menjadi 4 dikurangi 4 dikurangi 1/4 dikurangi 1. Nah, sini 2 dikali 4 dikurangi 4 0. 1/4 dikurangi 1 hasilnya negatif 3/4. Maka 2 dikali 3/4. 0 dikurangi min 3/4 adalah 3/4 ya. Jadi 6/4 atau kita sederhanakan menjadi 3/2. Selanjutnya sifat yang keempat bisa kita katakan sebagai sifat penjumlahan dan pengurangan integral. Langsung saja kita bahas contoh soal dari sifat yang keempat. Integral negatif 1 sampai 1, 2x pangkat 3 dikurangi 1 dx. Nah, masing-masing bilangan ini bisa kita pisahkan ya. Kita jadikan masing-masing integral bilangan tersebut. Nah, menjadi integral negatif 1 sampai 1 2x pangkat 3 dx dikurangi integral negatif 1 sampai 1 dx. Kita integralkan masing-masing bilangan tersebut menjadi 2x pangkat 3 menjadi 2x pangkat 4/4. Batasnya batas atas 1, batas bawah negatif 1. Dikurangi 1 kita integralkan menjadi x. Batasnya negatif 1 sampai 1. Kemudian kita substitusikan nilai 2/4 menjadi 1/2 ya. Kita substitusikan nilai batas atas bilangan yang pertama, yaitu 1/2 dikali 1 pangkat 4 dikurangi 1/2 dikali negatif 1 pangkat 4. Kemudian kita kurangi bilangan yang kedua, x. Kita substitusikan 1 dikurangi negatif 1. Setengah dikurangi, ini setengah ya teman-teman hasilnya, dikurangi 1/2, ini juga 1/2 nilainya, dikurangi 1 negatif ketemu negatif menjadi plus, jadi 1 ditambah 1. 1/2 dikurangi 1/2 0 dikurangi 1 ditambah 1 negatif 2, maka hasilnya negatif 2. Selanjutnya adalah sifat integral yang kelima, yaitu integral a sampai c fx dx sama dengan integral a sampai b fx dx ditambah integral b sampai c fx dx. Dengan syarat nilai b harus di antara a dan c. Langsung saja kita bahas contoh soal dan kita akan membuktikannya. Integral 1 sampai 3 x pangkat 2 dikurangi 5 dx. Nah, 1/3 ini bisa kita sederhanakan ya, atau kita jadikan dua integral seperti ini dengan melihat sifat yang kelima menjadi integral 1 sampai 2 x pangkat 2 dikurangi 5 dx ditambah, ini selalu ditambah ya teman-teman, 3 integral 2 sampai 3. Nah, ini a di sini dan ini c di sini ya. Dan nilai b harus sama, b batas atas 2, b batas bawah 2. Kita integralkan masing-masing integral tersebut. Nah, x pangkat 2 diintegralkan menjadi x pangkat 3/3. Caranya sama ya, 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1. Dikurangi 5 kita integralkan menjadi 5x dengan batas 1 sampai 2 ya. Di sini integral 1 sampai 2. Kemudian selanjutnya integral bilangan selanjutnya x pangkat 2 kita integralkan sama
X pangkat 3 per 3. 5 diintegralkan menjadi 5X. Ini batasnya 2 sampai 3 ya, bilangan yang kedua. Nah, kita substitusikan nilai batasnya ini, batas atas menjadi 2 pangkat 3 menjadi 8 ya, per 3. 5 dikali 2, 10 dikurangi 1 dimasukkan ke nilai X menjadi 1 per 3 dikurangi 5 dikalikan 1, 5 ya, ditambah, ingat ini selalu ditambah. X pangkat 3 kita masukkan nilai 3 ke dalam X. 3 pangkat 3 27 per 3 dikurangi 5 dikali 3, 15 dikurangi, ini batas bawahnya dikurangi batas bawahnya 2, kita substitusikan ke dalam nilai X. 2 pangkat 3 8 per 3 dikurangi 5 dikali 2, 10. Nah, ini ya, kita keluarkan semua operasinya. 8 per 3 dikurangi 10 dikurangi 1 per 3 dikurangi 5 ditambah 27 per 3 dikurangi 15 dikurangi 8 per 3 dikurangi 10. Oke. Nah, di sini bisa kita coret karena bilangannya sama ya. 8 per 3 dikurangi 10. Nah, sisa negatif 1 per 3. Negatif dengan negatif menjadi positif 5. Ini menjadi 27 per 3. Dan ini plus dengan negatif menjadi negatif 15. Nah, negatif 1 per 3. 5 dikurangi 15 adalah negatif 10. Ditambah 27 per 3 adalah 9 ya. Negatif 10 ditambah 9, negatif 1. Negatif 1 per 3 negatif dikurangi 1 menjadi negatif 1 per 3 dikurangi 3 per 3, maka hasilnya negatif 4 per 3. Oke, kita buktikan apabila integral 1 sampai 3 X pangkat 2 dikurangi 5 dx ini tidak dipecah ya, seperti tadi ditimbulkan atau dimunculkan batas yang baru dengan B. Nah, ini setelah kita integralkan ternyata hasilnya sama, negatif 4 per 3, maka sifat yang kelima sudah terbukti. Oke teman-teman, pembahasan mengenai integral tentu dan sifat-sifatnya cukup sampai di sini. Selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan soal dengan menggunakan sifat-sifat integral tentu yang telah kita bahas. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.